Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Agus Kamaludin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penilaian pembelajaran kimia kelas A, dan teman-teman yang sejahtera dan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai konsep pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Next, Mbak. Kelompok 1 terdiri atas yang pertama, saya sendiri, Fradika Maulidina, dan kedua teman saya, Alvina Ayu Dewanti, dan yang terakhir yakni Mbak Ilma Amalia. Next. Topik bahasan pada kesempatan pada pagi hari ini ada 4. Yang pertama, mengenai pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran. Yang kedua, tujuan dan fungsi penilaian pada hasil dan proses belajar. Yang ketiga, prinsip-prinsip penilaian. Dan yang terakhir, yakni penilaian PAP dan PAN. Pengertian, pada dasarnya, antara pengukuran, penilaian atau asesmen, dan evaluasi memiliki keterkaitan yang erat antar satu sama lain. Pengukuran. Menurut Chang Lo-si, tahun 1995 menyebutkan bahwa pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Penilaian atau asesmen menurut TGAT dalam Abdul Munib 2017 mengatakan bahwa penilaian atau asesmen mencakup semua cara yang digunakan untuk unjuk kerja individu. Dan yang terakhir, evaluasi. Evaluasi merupakan suatu kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Untuk materi tujuan dan fungsi penilaian akan saya serahkan kepada Mbak Alvina. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang kemudian, fungsi penilaian bagi proses dan hasil belajar. Yang sebelumnya, Mbak. Fungsi penilaian. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Yang keempat, penilaian sebagai pengukur keberhasilan. Yang kemudian, tujuan penilaian bagi proses dan hasil belajar. Tujuan penilaian. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum penilaian sebagai informasi dan data untuk mengetahui grafik progres baik itu kemajuan dan perkembangan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, tujuan khusus, yaitu merangsang kegiatan peserta didik dan mencari serta menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Kemudian prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, validasi. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, adil dan subjektif. Yang keempat, ada continue. Yang kelima, komprehensif. Yang keenam, praktikabilitas. Yang ketujuh, ekonomis. 8, terfokus pada kompetensi. Dan 9, mendidik. 10, transparan, dan 11, bermakna.
Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alvina atas pemaparannya. Untuk materi yang selanjutnya, saya serahkan kepada Mbak Ilma Amalia. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Dan selanjutnya yaitu penilaian PAP. Penilaian PAP atau penilaian acuan patokan adalah model pendekatan penilaian yang mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditetapkan sebelumnya. PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan. Dan yang selanjutnya ada penilaian PAN atau penilaian acuan norma, yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain dalam kelompok tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Ilma atas pemaparannya. Baik, teman-teman dan Pak Agus, berikut ini adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk menyusun PPT pada pertemuan hari ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.